Jadi pembahasan kali ini bakalan sedikit sensitif. Jadi buat yang merasa agak terganggu dengan pembahasan yang sesuai judul, mohon tutup aja videonya. Tanpa basa-basi lagi, kali ini gue akan membahas mengenai anime Oshinoko episode 6 yang baru aja tayang kemarin minggu lalu, hampir semingguan lalu lah. Cukup mendebarkan dan juga lumayan dalam makna dibaliknya. Kalian bisa anggap juga ini review singkat atau bagaimanapun lah itu, terserah kalian. Yang ingin gue bahas di sini mengenai Akane dan cyberbullying yang dialami di dunia maya. Awal episode ini kita disajikan dengan dinamika yang cukup bagus ya, dari pengkarakteran masing-masing tokoh dalam reality show yang diikuti oleh Aqua ini. Di sini kita juga bisa melihat sifat dan true nature dari setiap karakter. Walaupun nggak sepenuhnya juga, karena ya pasti masih ada yang disembunyikan juga. Mulai dari Yuki, Memcho, Kengo, Nobuyuki, dan tentu saja Akane serta Aqua. Langsung aja ya ke intinya. Dimana Akane yang bisa dibilang menjadi fokus utama dalam episode ini mendapat banyak sekali cobaan ya. Seperti manajernya yang mendapat amarah dari ketua agensinya karena Akane bisa dibilang gagal dalam menarik perhatian dan menampilkan sesuatu yang mendapat keuntungan. Biasalah dunia industri selalu begitu. Kalau tidak untung, pasti langsung kena protes. Selain bisa dibilang ya gagal dalam menarik perhatian, selain itu kita juga diperlihatkan Akane yang berjuang keras mendalami perannya dan mengambil referensi dari note atau catatan yang selalu dia tulis setiap kali dia melakukan suatu hal gitu. Namun usaha kerasnya itu tidak membuahkan hasil yang memuaskan, bahkan bisa dibilang ya tidak dihargai oleh orang lain. Akane mulai berusaha masuk ya ke ranah dimana dia berusaha mencuri perhatian dari reality show tersebut. Namun terjadilah kejadian di mana Akane tidak sengaja melukai wajah Yuki yang merupakan star dari show tersebut, orang paling terkenalnya lah di show tersebut, dan juga merupakan seorang model. Walau mereka sudah berdamai, namun dunia maya tidak akan membiarkannya begitu saja. Yang paling parah adalah kenapa pihak produser tetap merilis episode di mana kejadian itu terjadi. Why? Apakah dengan naiknya show tersebut atau dengan alasan lain gitu? Namun bukannya menaikkan kepopulerannya, justru malah menghancurkan si Akane sendiri gitu. Berbagai macam komentar terutama di medsos menyerang, mencaci maki, membuli Akane sehingga hal tersebut membebaninya. Setiap usaha yang Akane lakukan serta kerja kerasnya seketika hancur dengan kejamnya dunia internet yang menimpanya. Baik itu disengaja atau tidak, walaupun minta maaf sekalipun, para audiens akan selalu mencari celah ya, dan menyalahkan Akane sebagai bahan pelampiasan kekesalan mereka, yang bisa kita sebut juga sebagai cyberbullying. Pertanyaan gue kenapa itu episode tetap dirilis dan kenapa tidak ada yang membenarkan kesalahpahaman tersebut. Kayaknya semua orang tuh membiarkan itu terjadi dengan seolah-olah oke, kita biarkan ini terjadi, nanti dia urus sendiri. Kita semua tahu bahwa Akane tidak berhak mendapatkan perlakuan semua itu, karena itu kan ketidaksengajaan gitu. Tapi bully yang dia hadapi dan setiap harinya membuat dia jatuh ke keputusasaan sebagai seorang aktor. Kita juga tahu seberapa keras kan usahanya, sudah diperlihatkan dari awal kalau dia tuh berusaha untuk membawakan sesuatu yang lebih baik. Namun entah kenapa orang-orang menutup sebelah mata dan menganggap ya dia tuh orang yang malas, sombong gitu, suka pamer gitu. Padahal dia tidak pernah menyatakan kalau dia tuh memamerkan sesuatu. Bahkan teman sekolah saya mengungkapkan bahwa banyak teman sekolah yang dulu membencinya. Why? Kenapa orang membencinya gitu? Kenapa orang membenci orang yang berusaha keras? Seiri itukah gitu? Teman-teman sekolahnya dulu separah apa emangnya sampai Akame dibenci oleh semua orang cuma gara-gara kesalahan kecil? Bahkan teman sekolahnya juga menjelekkan dia tanpa alasan gitu. Like why? Akane, oh ya, Asakasa sangat pintar ya dalam mengkonsep cerita dari Oshinoko. BTW ini animenya menggambarkan dengan sangat baik. Pada akhirnya semua ini merupakan sisi negatif dari dunia maya itu sendiri. Kan seperti yang kita tahu Oshinoko dari episode awal itu membahas tentang dunia gelap, dunia entertainment. Jadi hal-hal seperti ini harusnya diwajar lah kalau ada.
Selain sisi negatif dari dunia maya, ini juga merupakan pembuktian bahwa banyak orang di sekeliling kita yang benci dengan keteguhan hati kita. Kita nggak pernah tahu ada orang benci sekitar kita kan. Bisanya komen aja gitu di internet. Beraninya di internet doang, gila disamperin ya diem gitu. Babay, sarkas, dan bulian ditampakkan ke Akane sampai melibatkan ibunya juga. Yang gimana ya, istilahnya kayak dia tuh nggak salah apa-apa. Tapi orang-orang akhirnya ngejudge, wah ini pasti didikan dari ibu ini nih, kenapa gitu? Kenapa tiba-tiba jadi ngebawa-bawa ibunya? Hingga titik dimana banyak orang sudah tidak mau melihat Akane di TV lagi. Kenapa gitu? Sampai ada yang menyuruhnya mati. Mohon maaf ya. Ada yang menyuruhnya untuk mati gitu. Kenapa harus begini? Sebenarnya banyak kasus seperti ini di dunia nyata ya, kalau kita mengambil referensi. Bahkan sampai menelan korban juga ada. Cuman gara-gara hal-hal kecil seperti ini, orang komentar mati, ada yang benar mati beneran. Tapi Asakasa mengambil referensi cerita Akane ini dari kasusnya Hana Kimura. Bahkan cerita reality dating show ini juga mereferensikan Terrace House. Silakan kalian search sendiri di Google atau dimanapun itu, karena kasusnya tentang apa, karena ini sensitif kalau bahasnya dibahas di sini. Intinya Hana Kimura itu akibat cyberbullying dan harassment yang dialami, dan hal tersebut juga hampir terjadi pada Akane di episode kali ini. Perbedaannya adalah Akane masih ada yang mau menyelamatkannya, sementara Hana tidak gitu. Aqua dengan sigap menghentikan perbuatan absurd Akane yang mencoba mengakhiri hidupnya. Terima kasih ya untuk Aqua, karena berkat dia kita para audiens dan juga Akane masih terselamatkan saat ini. Bagi kita para audiens pastinya juga merasa lega aku ada di sana dan memberikan Akane kesempatan kedua gitu. Episode ini bisa dibilang menggambarkan dunia internet atau dunia maya yang sesungguhnya ya. Nggak ada itu kata-kata kebohongan ya. Dunia maya mah begitu. Tidak ada kata maaf dan ampunan, semuanya bisa saling menjatuhkan, bahkan menghilangkan nyawa orang lain. Hanya dengan kata-kata saja. Intinya ya episode 6 ini sangat realistis dan menggambarkan struggling dari Akane dan cyberbullying yang dia alami. #protect Akane. Mungkin sekian dulu aja ya pembahasan anime part 6 dari gua. Gua tahu ini telat banget. Gua dari kemarin mau rekaman tapi nggak bisa-bisa. Tapi ya intinya itu aja. Sekian pembahasan dari gua. Kalau mau anggap rating in episode kali ini ya 10/10 lah. Sama seperti episode satunya. Perfect, meski ini bukan review ya. Ya tetap semangat lah dan stay safe buat kalian di luar sana ya. Dan ingat, jaga mulut dan perkataanmu di dunia maya, karena itu bisa menjatuhkanmu atau bisa menjatuhkan orang lain. Sekian dari gua, pamit undur diri dan bye-bye. Akane Busker, oh ya, Akane Busker tentu saja, selain Oshino Ai ya. Oke.